Dokter mengatakan kepada Safira dan juga suaminya beserta dengan mama mertuanya bahwasannya Safira kemungkinan besar mengandung anak kembar. Dan ketika dokter kandungan mengatakan bahwa ternyata Safira itu mengandung anak kembar, membuat Mama Gina sangat bahagia sekali. Karena dia memiliki satu cucu saja sudah bahagia, apalagi dua cucu bisa digendong kanan dan tangan kirinya semacam itu loh. Jadi membuat Mama Gina sangat bahagia. Nah, dokter akan memeriksa kandungannya lebih lanjut lagi sampai kandungannya berusia 28 bulan. Sehingga nantinya di situ ya akan dicek oleh dokter ya bagaimana nantinya ya jenis kelaminnya seperti apa juga nantinya. Makanya dokter akan memastikan sampai kandungannya berusia 28 bulan. Dan di situ nih guys ya, Mama Gina itu juga mengatakan kepada dokter, ya bertanya kepada dokter untuk mengingatkan Safira kalau misalkan ya untuk nurutin kandungannya, karena walau bagaimanapun harus menjaga cucunya selamat sampai lahiran nanti. Dan tolong nih tanya kepada dokter juga ya Mama Gina bahwasanya ya bagaimana cara menguatkan kandungan agar bisa selamat lahiran sampai lahiran itu seperti apa. Nah kemudian di situ nih guys ya dokter menyampaikan untuk makan makanan yang sehat dan jangan lupa juga untuk ya bahwa ibu itu harus punya selalu pikiran yang positif. Jadi di situ dokter menyampaikan bahwasannya untuk lingkungan keluarga tolong itu ya dijaga omongannya semacam itu karena itu sangat berpengaruh kepada janin. Jika memang ibunya nanti moodnya itu sedih, maka kandungannya itu sangat kasihan sekali dan rentan. Dan oleh karena itulah Julian berusaha untuk mengingatkan mamanya untuk tidak marah-marah terus kepada Safira nih guys ya. Nah sementara itu nih guys ya, usai cek ke dokter membuat Mama Gina tuh sangat senang karena sudah tahu bayi USG-nya ternyata kembar dan disitu bahagia banget nih guys. Nah, sementara Safira dan juga Julian itu membahas tentang pakaiannya, kira-kira beli pakaian apa ya, cowok cewek kah, cewek-cewek atau cowok-cowok semacam itu. Nah sementara ini ya Safira masih menunggu untuk mengingatkan suaminya belum bisa untuk beli baju cowok cewek atau cewek-cewek karena masih belum tahu ya kembarnya itu kembar cewek atau kembar cowok semacam itu. Dan di situ seneng banget ya guys ya, Alfa akhirnya seneng juga melihat USG bayinya, fotonya semacam itu. Dan di situ nih guys ya, Alfa juga mengucapkan selamat kepada Safira beserta dengan suaminya Julian bahwa mereka berdua akan jadi papa mama semacam itu nih guys. Dan seneng banget ya guys ya, Alfa di sini seneng banget melihat kebahagiaan Julian walaupun tadi sempat bilang kepada mamanya Julian dan ternyata membuat mama Gina itu sempat marah-marah kepada Safira, namun setelah cek kandungan ternyata membuat Mama Gina itu ya senang banget gitu loh, dan untuk lebih menjaga lagi ya pola pikirnya dan gaya bicaranya agar tidak menyakiti Safira pastinya. Dan sementara itu nih guys ya, ada juga Yuda yang terus ngelihatin Dania. Dania itu tidak konsen makan semacam itu dan kemudian Dania mengatakan kepada Yuda bahwa makanannya lebih baik di take away saja semacam itu karena dia lagi nggak mood. Nah kemudian di situ nih guys ya, Yuda mengatakan bahwa kenapa kok di take away makanannya semacam itu. Nah kemudian kalau nanti take away ke apartemennya Dania nanti ketemuan sama Mona. Nah kemudian di sini hal yang paling tepat yang harus dibicarakan ya, bahwasannya Dania itu sudah tahu kalau misalkan Mona itu sudah kembali lagi ya, sudah kembali ke Singapura gitu loh. Nah karena ya untuk sementara Mona itu ke Singapura akhirnya membuat Dania itu aman dan akhirnya di situ membuat Yuda juga berpikir bahwa kayaknya ini momen yang sangat pas ya untuk Pak Ardiansah selaku pengacaranya ini pergi ke tempatnya Dania, ke apartemennya Dania karena kan sudah tidak ada Mona lagi yang curiga bahwa Yuda itu masih hidup jika Yuda itu pergi ke apartemennya Dania, dan pastinya Yuda akan sangat aman sekali tidak dicurigai lagi. Nah di situ nih guys ya, Nia ini nih juga sangat bingung sekali apakah dia harus menerima warisan semua perusahaan harus jatuh ke tangan dia atau bagaimana. Sementara dia belum menguasai ilmu bisnis. Namun menurut Yuda ini harus cepat ya ditandatangani ya kepemilikan atas nama Dania dan diserahkan ke Dania warisan perusahaannya. Karena apa? Karena memang Yuda kan sudah meninggal jadi harus banyak proyek-proyek yang harus tetap dijalankan semacam itu.
Nah, sementara itu juga ya ada Rafael yang ternyata berusaha mengirim pesan kepada Mona dan tanya apakah Mona itu sudah sampai di Singapura, namun ternyata pesannya itu cuma centang satu saja, yang artinya bahwa dia itu dicuekin saja oleh istrinya sendiri. Dan kemudian ketika dia berusaha untuk melihat ya Instagram, ternyata dia malah dikejutkan dengan foto bayi kembar miliknya Safira. Dan ketika Safira bahagia itu nih guys ya, ternyata tidak disukai oleh Rafael, karena Rafael itu ditinggal istrinya sendiri karena ulah dia sendiri, dan sekarang malah justru kesal kepada Safira dan Julian bahwa dia malah mau merencanakan tindak kejahatan kepada Safira dan Julian. Dan inilah membuat Rafael itu sangat stres sekali. Nah, kira-kira kejahatan apa yang harus dia lakukan? Sehingga dia berpikir untuk minta bantuan kepada Romi. Dia sendiri yang melakukan tindak kejahatan kepada istrinya Mona, menelantarkan Mona. Sekarang kalau sudah ditinggal Mona, dia yang kebingungan dan dia yang menyalahkan Safira. Dia sudah berpikir bahwa dia tidak akan pernah mengejar-ngejar cintanya lagi ya kepada Safira ya, dan justru malah dia itu pengen menghancurkan kehidupannya Safira dengan Julian. Benar-benar sangat jahat sekali ya Rafael ini. Dia sendiri yang menjahati ya istrinya Mona sehingga Mona itu pergi jauh. Nah, sekarang sudah ditinggal, dia bingung. Nah, sementara itu nih guys ya, ada Romi yang kebingungan karena mobilnya sudah diambil paksa oleh Julian karena tidak bisa membayar hutang. Dan dia kebingungan nih guys, membuat dia marah-marah gitu loh kepada keponakannya Julian yang mengambil akses mobil miliknya sehingga dia tidak bisa pergi kemana-mana. Nah, sementara itu tiba-tiba datanglah telepon dari Rafael. Kemudian membuat Romi ini berusaha untuk mengangkat teleponnya. Dan ketika diangkat, Nigasia dia tanya kepada Rafael, ada apa? Nah, kemudian Rafael itu Nigasia ternyata ingin mengajak ketemuan. Nah, kemudian di situ ya ada Romi yang berusaha untuk menyampaikan masalah bahwa mobil yang ia miliki sudah diambil oleh Julian. Kenapa? Karena dia punya hutang yang begitu banyak kepada Julian. Nah, hutang tersebut ini berkaitan dengan yaitu tol Cibeber karena dia telah menggelapkan dana uang yang begitu banyak tol Cibeber sehingga perusahaannya Julian rugi. Nah, kemudian di situ nih guys ya, Romi ini ngomel-ngomel seperti nenek-nenek. Nah, ketika Rafael ini menyatakan seperti nenek-nenek membuat dia itu trauma. Namun kemudian di situ nih guys ya, kesempatan bagi Rafael ya untuk bekerja sama dengan Romi dengan menawarkan bantuan. Memang dia butuh bantuan berapa? Nah, kemudian nominalnya itu sangat besar sekali. Nah, kemudian di situ nih guys ya, Romi akan mencet nanti kira-kira berapa semacam itu ya untuk lebih lanjutnya karena nominalnya sangat besar sekali. Nah, kemudian di situ ya diberikan nantinya uang yang sangat banyak sekali ya. Namun sebagai imbalannya dia harus bekerja sebagai kaki tangannya Rafael semacam itu. Nah, kemudian di situ nih guys ya membuat Romi ini senang jika dia mau meminjami uang yang begitu sangat banyak. Nanti akan dikembalikan selama 24 bulan dia akan mencicil setiap bulannya semacam itu. Namun juga di situ Rafael juga minta bahwa jangan sampai Romi itu mengkhianati Rafael karena dia pastinya tidak akan tinggal diam kalau Romi itu mengkhianati. Jadi dia harus jadi kaki tangannya. Nah, tiba-tiba sementara itu nih guys ya, ada rumahnya Mama Gina yang mengetuk-ngetuk dan ternyata di situ tidak ada orang sama sekali. Nah, membuat Tante Wulan ini berusaha untuk yang memanggil Mama Gina, namun ternyata di kamarnya Mama Gina ternyata tidak ada orang. Nah, kemudian di sini kemudian membuat Tante Wulan bukakan pintunya dan ternyata yang datang adalah Papa Gunawan. Papa Gunawan ini datang bertanya kepada Tante Wulan menanyakan kabar Safira. Dia baru saja mendapatkan kabar kalau rumahnya Safira dan juga Dania itu kebakaran. Nah, kira-kira gimanakah kabarnya Safira saat ini? Nah, kemudian sementara itu membuat Wulan ini bingung banget sedangkan dia di rumah sendirian tidak ada orang siapapun. Atau mungkin bahwa saat ini Mbak Gina sedang membawa ya Safira itu ke rumah sakit semacam itu. Dan apa mungkin dia dibawa ke rumah sakit seperti itu. Dan ini membuat ya Papa Gunawan itu sangat bingung dengan Safira, apakah kondisi Safira baik-baik saja? Nah, kemudian di situ ya, bahwa Tante Wulan berpikir lebih baik ke rumah sakit saja. Biasanya kalau terjadi sesuatu dengan Safira itu langsung dibawa ke rumah sakit, gitu kan? Kalau ada apa-apanya. Tiba-tiba ketika mau ke rumah sakit nih guys ya, di situ datanglah ya ada mobilnya Mama Gina dan juga Safira beserta suaminya Julian.
Nah, di situ Papa Gunawan melihat ternyata ada Safira yang bersama dengan suami yang ternyata baik-baik saja. Membuat hatinya Papa Gunawan itu merasa sangat lega bahwa Safira itu baik-baik saja. Namun sayangnya Safira ini sudah sangat kecewa dengan Papa Gunawan gitu loh. Setelah menyelidiki kasus kematian orang tuanya Safira bahwa tersimpan banyak kerahasiaan ya yang ternyata dia tidak mengetahui. Nah, kemudian Papa Gunawan ini nih guys ya langsung memeluk Safira dan dia mendengar kabar bahwa Safira itu ya kebakaran semacam itu. Nah, kemudian di situ nih guys ya, kedatangan Papa Gunawan tidak disambut baik oleh Safira ternyata semacam itu. Karena apa? Safira setelah menyelidiki kasus kematian orang tuanya Safira menemukan surat wasiat yang menyatakan bahwa sebelum papanya itu meninggal ternyata Safira itu diwarisi perusahaan. Seluruh harta kekayaan papanya itu jatuh ke tangan Safira. Namun sayangnya kenapa ketika Dania dan Safira berusaha untuk menyelidiki di rumah lamanya Safira, ternyata malah kebakaran. Dan kira-kira yang membakar itu siapa? Apakah benar di situ yang membakar adalah Papa Gunawan? Dan kecurigaan Safira ini semakin besar. Namun di situ nih guys ya, Papa Gunawan ini berpikir bahwa tidak mungkin Papa Gunawan itu setega itu. Apalagi Papa Gunawan itu kan pernah menjadi papa mertuanya dan pernah tinggal bareng dan sangat menyayangi Safira semacam itu dan juga Dania. Jadi nggak mungkin dia tega membakar rumah lamanya. Namun jika benar bahwa memang tidak ada keterkaitan pembakaran rumah itu, lalu kenapa itu bisa terjadi dan kenapa Papa Gunawan tidak pernah menceritakan bahwa papanya itu ya meninggalkan banyak perusahaan, meninggalkan harta kekayaan. Namun Papa Gunawan itu menutup-nutupi dari Safira karena memang ternyata Safira pada waktu itu masih berada di bangku sekolah nih guys, sehingga dia belum saatnya tahu bahwa dia punya warisan dari orang tuanya. Nah, sementara Romi ini nih guys ya, itu senang banget ketika mendapatkan transferan uang yang begitu sangat banyak banget. Dengan nominal yang banyak itu, dia bisa membayar hutang-hutang kepada Julian. Nah, di situ dia senang banget. Nah, ternyata baby filenya itu benar-benar punya kuasa ya atas uang milik perusahaan orang tuanya itu. Dia bisa membantu Romi dan ternyata memang dia itu nggak cuma anak mami, namun ternyata dia bisa melakukan itu juga, bisa membantu Romi dan membuat Romi ini senang akhirnya bisa membayar hutang-hutangnya secepat mungkin kepada Julian dan dia bisa sangat happy banget semacam itu. Mengenai Safira, itu sudah tidak percaya lagi guys dengan Papa Gunawan. Karena Papa Gunawan itu sudah menyembunyikan banyak banget ya kecurigaan-kecurigaan selama ini. Jika memang Papa Gunawan itu tidak terlibat dalam kematian kedua orang tuanya Safira, lalu kenapa ketika Safira dan juga Dania berusaha untuk menyelidiki di rumah lamanya Safira, itu mau terjadi kebakaran semacam itu. Makanya itulah yang membuat Safira berpikir bahwa papanya Gunawan itu menyembunyikan banyak hal. Nah, kemudian di situ Papa Gunawan ini berusaha untuk menegaskan bahwa dulunya kan pernah tinggal bareng, bahagia bareng gitu kan. Seharusnya Safira itu percaya bahwa Papa Gunawan itu tidak mungkin setega itu mau membakar rumah tersebut. Namun sayangnya Safira tidak percaya itu. Nah, kemudian Mama Gina ini juga bilang kepada Papa Gunawan untuk pulang saja. Ya sudah tidak usah mengganggu menantunya lagi. Namun ternyata ya Papa Gunawan ingin menyelesaikan permasalahan ini. Nah, di situ ya Safira berusaha untuk mikir lagi nih guys ya bahwa Papa Gunawan itu lebih baik ya, bilang kepada Safira. Papa Gunawan itu ya tidak sejahat itu. Jujur apa yang dikatakan Safira itu sangat menusuk hatinya Papa Gunawan. Ya, apalagi Papa Gunawan ini sangat peduli dengan Safira dan juga Dania. Namun, Safira menemukan barang bukti ya bahwa memang perusahaan itu kan harusnya jatuh ke tangan Safira selama hidup bahagia dengan Papa Gunawan. Papa Gunawan tidak pernah bilang apapun ya terkait perusahaannya yang harusnya jatuh dan diwariskan kepada Safira. Lalu kenapa ya di sini Papa Gunawan tidak pernah memberikannya? Alasannya dikarenakan pada waktu itu Safira belum cukup umur untuk menerima ya wasiat tersebut dan memimpin perusahaan papanya semacam itu. Pastinya nanti akan diberikan kok perusahaannya. Lalu jika benar perusahaan akan diberikan, kenapa kok tidak dari dulu Safira tahu? Nah, ini yang jadi masalahnya besar nih. Kenapa? Nah, kemudian di situ Mama Gina berusaha untuk mengingatkan kepada ya Papa Gunawan untuk pergi saja dari rumahnya dan tidak usah mengganggu menantunya.
Nah, di situ Papa Gunawan sangat bingung banget dengan sikapnya Safira yang sekarang sudah berbeda, sudah tidak sama lagi. Dan Safira yang sekarang itu sudah berbeda, sudah tidak sama lagi. Dan dia bingung lagi dengan sikapnya Safira saat ini, sudah tidak bisa dikasih tahu. Karena memang Safira sudah curiga bahwa kematian kedua orang tuanya itu pasti berhubungan dengan Papa Gunawan.